wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lorenza dari akuntansi 4 dengan BP 22 10 11 55 11 0149. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian materi, yaitu fungsi uang dalam Islam. Fungsi uang dan pengertian uang dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu amanah, syarat sahnya uang, dan fungsi uang. Amanah dalam pengertian Islam dimaksudkan dengan yaitu uang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang digunakan dengan cara yang baik. Syarat sahnya uang yaitu harus diperoleh secara halal dan sah untuk digunakan dalam Islam maupun dalam metode pembayaran belanja. Fungsi uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai alat simpanan. Peran uang dalam kehidupan dibagi menjadi 3, yaitu membantu kebaikan sosial, di mana uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan, bantuan untuk kaum miskin. 2, yaitu kontribusi pada kemajuan ekonomi. 2, peran yang paling jelas adalah sebagai alat memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. 3, yaitu membiayai pendidikan, di mana uang dapat membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam ada 3, yaitu bersedekah dan berinfak, bertanggung jawab sosial, dan manajemen waktu. Bersedekah dan berinfak maksudnya saling memberi dan menerima adalah bagian penting dalam penggunaan uang dalam Islam. 2, bertanggung jawab sosial, yaitu digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang lain yang sedang membutuhkan. 3, manajemen waktu maksudnya di mana waktu adalah uang. Oleh karena itu, kita harus pandai mengelola secara bijak agar uang tersebut tidak terbuang sia-sia dan harus digunakan dengan yang tepat. Hukum riba dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu pengertian riba, jenis riba, dan akibat hukum riba. Pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini dilarang keras dalam Islam. Jenis riba ada 2 jenis, yaitu riba an-nasyah, yaitu riba yang diambil dari pinjaman, dan riba al-fad, yaitu riba dalam perdagangan. Akibat hukum riba. Hukum riba adalah barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya sangat besar. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam yaitu membuat anggaran. Anggaran yang dimaksud dengan anggaran itu adalah membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama arah pengeluaran keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan melampaui batas anggaran. 2, investasi yang bijak. Investasi yang bijak maksudnya adalah investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan bagi semua pihak. Avoid impulsive buying, yaitu belilah barang yang berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Bayar utang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatnya kreditabilitas. Selanjutnya yaitu zakat dan infak dan penggunaan uang dalam Islam. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang memberikan sebagian kekayaan kepada mereka yang lebih membutuhkan, guna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
Infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang baik dan murah hati. Cara lain dari menggunakan uang yaitu uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat, seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin dan membantu yang sulit dalam keadaan ekonominya maupun keadaan sosialnya. Yang terakhir adalah kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Maksudnya gimana? Yaitu yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Ada beberapa kritik praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan bagi keuangan bagi yang meminjamnya. Yaitu dengan bunga yang sangat besar itu sangat menyebabkan kesulitan bagi seseorang yang meminjam karena kebutuhan ekonomi. Yang kedua yaitu kritik terhadap sistem investasi, yaitu beberapa instrumentasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga yaitu alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat, selama dan perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan membantu pencapaian tujuan sosial. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun kesalahan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.